Pada video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai garis bilangan real dan kita juga mengenal interval atau selang, yaitu bagian dari garis bilangan. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai interval. Interval ada beberapa jenis yang dapat kita bedakan berdasarkan bentuk himpunannya, dari gambarnya, dan dari notasi interval atau selang itu sendiri. Kita mulai dengan yang paling sederhana. Dalam notasi himpunan, kita mengenal bentuk X, di mana X kurang daripada A. Jika kita gambarkan dalam garis bilangan, maka kita memiliki titik A di sini. X kurang daripada A menandakan bahwa nilai X selalu lebih kecil daripada A. Sementara garis bilangan memuat angka dari sebelah kiri ke kanan merupakan angka terkecil hingga terbesar, sehingga jika X memiliki nilai yang lebih kecil daripada A, maka X terletak di sebelah kiri A. Sehingga seluruh nilai X yang kurang daripada A adalah bagian yang saya beri arsir di sini. Perlu diperhatikan karena di sini tandanya kurang dari, tidak pakai sama dengan. Di sini kita harus menggunakan tanda bulat kosong. Sementara untuk notasi selangnya, kita membaca dari kiri ke kanan. Dari paling kiri adalah negatif tak hingga sampai dengan A. Untuk negatif tak hingga dan positif tak hingga selalu memakai kurung biasa, sementara untuk A di sini karena tidak pakai sama dengan, kemudian A di sini bulatnya kosong, kita juga memakai kurung biasa. Kemudian kita lihat apa bedanya dengan X, di mana X kurang dari sama dengan A. Untuk gambarnya sendiri, di sini ada A, dan X adalah seluruh bilangan yang kurang dari atau sama dengan A. Ya, karena A termasuk ke dalam anggota himpunannya, maka di sini A kita beri tanda dengan bulat penuh. Sementara untuk notasi selangnya adalah negatif tak hingga sampai dengan A. Karena A termasuk anggota selang atau anggota himpunan, kita beri tanda kurung siku. Untuk X, di mana X berada di antara A dan B, maka di sini kita punya dua titik, di mana titiknya kita simbolkan dengan bulat kosong. Ada nilai A dan B. X berada di antaranya, berarti X berada di antara A dan B. Daerah yang diarsir adalah bagian tengah. Untuk notasi selangnya adalah A sampai dengan B. Sementara untuk A kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan B. Gambarnya hampir sama dengan gambar sebelumnya. Yang membedakan adalah A dan B termasuk dalam anggota himpunan. Sehingga di sini A kita beri tanda bulat penuh, B juga. Kemudian untuk notasi selangnya adalah dari A sampai dengan B, ini selang tutup. Jadi untuk A dan B-nya termasuk anggota selang. A kurang dari sama dengan X, kurang daripada B. Di sini kita bisa lihat bahwa A termasuk anggota himpunan, sementara B tidak termasuk. Jadi untuk A bisa kita notasikan dengan bulat penuh, sementara untuk B adalah bulat kosong. Notasi himpunannya untuk A termasuk, jadi kita pakai kurung siku, dan untuk B tidak termasuk anggota himpunan, maka kita pakai kurung biasa. Ini yang kita namakan selang setengah buka. Untuk X, di mana X lebih daripada B, kita punya satu titik yaitu B, dan X adalah semua bilangan di mana nilainya lebih besar daripada B. Maka X ini adalah bilangan-bilangan yang ada di sebelah kanan B pada garis bilangan, sehingga arsirannya ke kanan. Dan untuk B sendiri karena tidak termasuk anggota himpunan, kita beri tanda bulat kosong. Dan untuk menulis notasi interval atau selangnya, kita mulai dari B sampai dengan
ujungnya adalah positif tak hingga. B sampai positif tak hingga. Dan untuk X, di mana X besar sama dengan B, gambarnya hampir sama dengan gambar sebelumnya, hanya saja karena B termasuk anggota himpunan, maka kita beri bulat penuh, arsirannya ke kanan. Dan untuk notasinya, B menggunakan kurung siku dan tak hingga. Kemudian terakhir, X, di mana X adalah anggota bilangan real. Ini menandakan X merupakan anggota bilangan real sehingga garis bilangannya adalah semua bagian kita arsir. Karena X bisa berapa saja selama X adalah anggota bilangan real. Untuk notasi selangnya adalah negatif tak hingga sampai positif tak hingga. Sebagai contoh, kita diminta mendata, datalah anggota himpunan berikut. Saya punya contoh 4 buah selang, yaitu selang 1 sampai dengan 3 selang tutup, kemudian selang 1 sampai dengan 3 setengah buka, kemudian ada selang setengah buka juga, dan terakhir selang buka 1 sampai 3. Kita akan melihat apa bedanya dari keempat selang berikut. Untuk contoh 1, karena selangnya adalah bilangan 1 sampai dengan 3, kita bisa mulai dengan 1. Kemudian, perlu diingat bahwa antara 1 dan 2 terdapat bilangan-bilangan rasional di sini. Jadi setelah 1 jangan langsung loncat ke 2 karena ada bilangan-bilangan antara 1 dan 2 bilangan rasional. Kemudian kita juga tidak akan bisa mendata satu persatu bilangan-bilangan antara 1 dan 2 sehingga kita bisa simbolkan dengan titik-titik, kemudian 2, dan di antara 2 dan 3 pun ada banyak bilangan yang tidak bisa kita tuliskan satu persatu. Kita gunakan titik-titik, kemudian 3. Untuk himpunan atau selang kedua, kita mulai dengan 1, titik-titik, 2, sementara 3 tidak termasuk anggota himpunan. Jadi kalau kita gambar, di sini ada 1, kemudian 3, di sini ada 2. Angka atau bilangan-bilangan yang ada di sebelah kiri 3 termasuk anggota himpunan, sementara angka 3 sendiri tidak termasuk anggota himpunan. Untuk contoh ketiga, 1 tidak termasuk anggota himpunan, jadi kita mulai dengan angka-angka yang ada di sebelah kanan 1, kemudian 2, 3, dan terakhir 1 tidak termasuk, 2, dan 3 juga tidak termasuk. Jadi kita bisa melihat bedanya. Di sini notasi interval membedakan mana ujung selang yang masuk menjadi anggota himpunan dan mana ujung selang yang tidak termasuk menjadi anggota himpunan. Oke, sekian video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.